Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu memahami pentingnya manajemen bakat global dalam organisasi multinasional, termasuk tantangan dalam menarik dan mempertahankan ekspatriat, menganalisis tujuan, serta jenis ekspatriasi berdasarkan peran dan durasi. Penguasaan pengembangan dan strategi, rekrutmen, dan retensi ekspatriat yang efektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ekspatriasi, mengidentifikasi dan kompetensi utama pemimpin global seperti pola pikir global, kepemimpinan kolaboratif, inovasi, dan kecerdasan budaya, mengembangkan kebijakan dan praktik terbaik dalam mengelola tenaga kerja global. Yang pertama itu adalah definisi dan pentingnya ekspatriat dalam perusahaan. Ekspatriat adalah individu yang bekerja secara legal di luar negara asalnya untuk mencapai tujuan karir atau bisnis. Mereka sering direlokasi oleh perusahaan atau memilih sendiri untuk bekerja di luar negeri. Penggunaan ekspatriat dalam perusahaan menjadi salah satu strategi utama dalam memperluas bisnis, mengembangkan bakat global, dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Ekspatriat juga punya peran penting dalam perusahaan, terutama itu dalam membantu mengisi posisi yang membutuhkan keterampilan spesifik yang mungkin tidak tersedia dalam tenaga kerja lokal. Selain itu, juga mereka berfungsi sebagai jembatan dalam transfer budaya dan teknologi antar cabang perusahaan yang tersebar di berbagai negara. Selanjutnya adalah tantangan dalam memperoleh dan mempertahankan ekspatriat. Yang pertama itu adalah biaya tinggi. Ekspatriat itu biasanya menerima paket kompensasi yang lebih besar dibandingkan tenaga kerja lokal. Paket ini tuh terdiri dari gaji, tunjangan akomodasi, tunjangan pendidikan bagi anak-anak mereka, dan asuransi kesehatan serta biaya relokasi. Kemudian ada kompleksitas hukum dan administratif. Setiap negara memiliki regulasi ketenaga kerjaan yang berbeda, termasuk persyaratan visa, pajak, dan aturan ketenaga kerjaan. Kemudian yang ketiga ada kesenjangan budaya dan adaptasi. Ekspatriat sering menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja dan budaya lokal. Yang keempat yaitu risiko kehilangan kepesaing. Jika ekspatriat tidak diberikan insentif yang cukup, mereka mungkin tergoda untuk pindah ke perusahaan pesaing yang menawarkan paket kompensasi lebih menarik. Kemudian yang terakhir yaitu masalah repatriasi. Setelah masa penugasan berakhir, banyak ekspatriat merasa kesulitan dalam kembali ke organisasi asal mereka karena kurangnya perencanaan dan dukungan dari perusahaan. Selanjutnya ada tujuan penggunaan ekspatriat. Yang pertama yaitu mengisi posisi penting di luar negeri, yang kedua pengembangan kepemimpinan global, yang ketiga transfer budaya perusahaan, yang keempat transfer teknologi dan keahlian, kemudian yang terakhir yaitu membangun jaringan bisnis internasional. Baik, materi selanjutnya adalah jenis-jenis penugasan ekspatriat. Penugasan jangka panjang biasanya berlangsung antara 2 hingga 5 tahun dan diperuntukkan bagi manajer atau spesialis teknis yang menjalankan tugas strategis di luar negeri. Yang kedua itu ada penugasan jangka pendek. Berlangsung antara 3 hingga 12 bulan, sering digunakan untuk proyek sementara atau transfer pengetahuan yang tidak memerlukan keberadaan jangka panjang. Transfer satu arah. Ekspatriat dikirim ke luar negeri tanpa kewajiban untuk kembali ke negara asal setelah tugas mereka berakhir. Yang keempat ada penugasan berulang, rotasi antar cabang internasional untuk mengembangkan pengalaman global secara luas. Yang kelima itu ada penugasan tak terbatas. Ini tidak memiliki tanggal akhir yang ditetapkan dan bergantung pada kebutuhan bisnis. Selanjutnya ada jenis-jenis ekspatriat. Yang pertama itu ada parent country nasional. Warga negara dari negara asal perusahaan yang dikirim ke cabang luar negeri. Yang kedua itu ada third country nasional. Warga negara dari negara ketiga yang direkrut untuk bekerja di luar negeri. Yang ketiga itu ada host country nasional. Tenaga kerja lokal yang mendapatkan tugas ekspatriasi dalam jaringan perusahaan global. Yang keempat itu ada foreign executive in local organization. Ekspatriat yang bekerja di organisasi lokal sebagai pemimpin. Yang kelima itu ada self-initiated expatriate, individu yang mencari pekerjaan di luar negeri atas inisiatif mereka sendiri tanpa dipindahkan oleh perusahaan asal mereka.
Selanjutnya ada strategi retensi ekspatriat. Yang pertama, jalur karir yang jelas. Memberikan roadmap karir yang transparan dan realistis untuk ekspatriat, termasuk peluang promosi, pengembangan keterampilan, dan rotasi internasional. Hal ini memberikan motivasi dan arah yang kuat. Yang kedua ada dukungan adaptasi budaya. Menyediakan pelatihan lintas budaya sebelum dan selama penugasan untuk membantu ekspatriat memahami norma sosial, kebiasaan kerja, dan bahasa lokal. Pendampingan ini dari mentor lokal juga bisa sangat membantu. Yang ketiga yaitu paket kompensasi yang kompetitif, menawarkan gaji dan tunjangan yang mencerminkan tantangan penempatan internasional, termasuk tunjangan perumahan, transportasi, biaya sekolah anak, dan asuransi kesehatan premium. Dan yang keempat, dukungan keluarga. Fasilitas untuk pasangan dan anak ekspatriat seperti peluang kerja untuk pasangan, sekolah internasional, dan komunitas sosial dapat meningkatkan kepuasan keluarga secara keseluruhan yang berdampak pada keinginan ekspatriat untuk bertahan. Dan yang terakhir yaitu komunikasi keberlanjutan. Membangun komunikasi terbuka dan rutin antara ekspatriat dengan kantor pusat dan manajemen HR ini menciptakan rasa keterhubungan, memungkinkan penyelesaian cepat terhadap isu-isu yang muncul. Yang selanjutnya ada pemimpin global dalam dunia VUCA. Dalam bisnis modern ditandai dengan volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. VUCA mempengaruhi cara organisasi menjalankan operasinya di tingkat global. Volatilisasi mengacu pada perubahan yang cepat dan tidak terduga dalam pasar. Sementara ketidakpastian berkaitan dengan kurangnya kepastian dan dalam perencanaan jangka panjang. Kompleksitas muncul akibat terkaitan antara berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik yang memengaruhi bisnis. Sedangkan ambiguitas mencerminkan situasi yang sulit dipahami karena berbagai interpretasi dan yang mungkin terjadi. Pemimpin global dalam lingkungan VUCA harus memiliki visi yang jelas, fleksibilitas dan dalam berpikir, dan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan data serta intuisi. Mereka harus mampu mengelola tim lintas budaya, memahami tren teknologi, dan memastikan keberlanjutan bisnis dalam kondisi yang dinamis. Materi berikutnya adalah kompetensi kunci pemimpin global. Kepemimpinan digital. Pemimpin global harus mampu memahami dan mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam organisasi. Lalu, kecerdasan budaya. Dalam dunia bisnis yang semakin terintegrasi secara global, pemimpin harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perbedaan budaya. Lalu yang ketiga ada pola pikir global. Pemimpin global harus memiliki perspektif internasional dalam mengambil keputusan. Mereka perlu memahami dinamika pasar global, peraturan bisnis di berbagai negara, serta strategi masuk ke pasar baru. Lalu ada kepemimpinan kolaboratif. Di era globalisasi, tidak ada perusahaan yang dapat berkembang secara optimal tanpa kerjasama dengan berbagai pihak. Pemimpin global harus dapat membangun jaringan profesional yang kuat, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif. Lalu ada kepemimpinan inovatif. Pemimpin global harus memiliki kemampuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi di dalam organisasi. Mereka harus mampu mengenali tren industri, mengembangkan solusi baru untuk tantangan bisnis, serta mendorong budaya inovasi di tempat kerja. Berikutnya yaitu strategi pengembangan pemimpin global. Yang pertama, program pelatihan internasional. Perusahaan dapat mengadakan pelatihan lintas budaya, rotasi kerja internasional, dan program mentoring dengan pemimpin yang berpengalaman dalam lingkungan global. Yang kedua, eksposur terhadap pengalaman multinasional. Pemimpin yang sedang berkembang harus diberikan kesempatan untuk bekerja di berbagai negara dan berkolaborasi dengan tim lintas budaya guna mengasah kemampuan mereka dalam mengelola organisasi secara global. Yang ketiga, pembelajaran berbasis teknologi. Pemimpin harus terus mengembangkan keterampilan mereka dalam teknologi digital melalui kursus online, sertifikasi profesional, dan pelatihan berbasis data. Yang keempat ada membangun jaringan global. Salah satu cara efektif untuk memperluas wawasan kepemimpinan global adalah dengan terlibat dalam forum internasional, menghadiri konferensi global, serta menjalin hubungan dengan pemimpin dari berbagai negara. Dan yang terakhir yaitu fokus pada keberlanjutan dan etika global.
Pemimpin global yang sukses harus memiliki pemahaman mendalam tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemimpin global yang sukses. Yang pertama yaitu ada Satya Nadella sebagai CEO Microsoft. Satya Nadella dikenal karena transformasi digital yang dipimpin di Microsoft. Ia mendorong inovasi berbasis cloud computing dan kecerdasan buatan yang membuat Microsoft tetap kompetitif di era digital. Selanjutnya itu ada Indra Nooyi, mantan CEO Pepsi & Co. Indra Nooyi sukses memimpin strategi ekspansi global Pepsi & Co. dan memperkenalkan konsep keberlanjutan dalam industri makanan dan minuman. Dan selanjutnya itu ada Elon Musk sebagai CEO Tesla dan SpaceX. Elon Musk adalah contoh pemimpin global yang memiliki visi jangka panjang untuk teknologi energi terbarukan dan eksplorasi luar angkasa. Ia mengembangkan Tesla sebagai pemimpin industri mobil listrik dan memperkenalkan inovasi berkelanjutan melalui SpaceX. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Manajemen bakat global sangat penting bagi perusahaan dalam persaingan internasional, terutama dalam memperoleh dan mempertahankan ekspatriat. Ekspatriat sendiri berperan dalam pengisian posisi strategis, pengembangan manajemen, dan transfer budaya perusahaan. Untuk menarik dan mempertahankan mereka, perusahaan perlu memahami tujuan ekspatriasi, jenis penugasan internasional, serta kategori ekspatriat yang tersedia. Manajemen bakat global harus terintegrasi dengan strategi perusahaan agar lebih efektif dalam retensi bakat dan pencapaian tujuan bisnis. Selain itu, pemimpin global harus siap menghadapi lingkungan bisnis yang penuh ketidakpastian dengan pengembangan kompetisi seperti kepemimpinan digital, kecerdasan budaya, pola pikir global, kepemimpinan kolaboratif dan inovatif. Dan selanjutnya penelitian persaingan global menunjukkan bahwa perusahaan yang membangun keterampilan ini lebih unggul dalam persaingan global. Oleh karena itu, organisasi harus secara proaktif mengelola bakat dan membekali pemimpin dengan keterampilan yang relevan agar dapat beradaptasi dengan dinamika pasar internasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, adik ini mau juga abang yang ayu.